Dan lonceng ini mengiringi rangkaian proses dari pemakaman juga. Ini apa artinya sebenarnya Mas Erlip? Biasanya lonceng-lonceng dengan bunyi lonceng seperti ini itu menandakan kedukaan. Dengan bunyi lonceng yang kita dengarkan tadi. Sangat berbeda tentunya ketika paus terpilih, itu loncengnya dentangnya lebih cepat dan lebih keras. Dan ini juga membawa suasana kita pada suasana duka ya, untuk pemakaman sosok yang sangat dicintai oleh banyak orang, banyak kalangan. Dan tentunya umat yang ada di Santo Petrus saat ini di lapangan sedang menantikan untuk dapat melihat Bapak Paus dibawa ke Basilika Santa Maria Maggiore. Dan informasi yang saya dapatkan bahwa akan dibawa dengan iring-iringan yang pelan, tidak sehingga umat yang berada di sekitar sepanjang jalan bisa menyapa beliau. Ya, dan informasinya juga nanti akan ada layar besar yang dipasang di sepanjang rute. Tujuannya agar umat Katolik juga akan bisa menyaksikan upacara pemakaman Paus, juga bisa menyampaikan rasa penghormatan terakhirnya kepada Paus di sepanjang rute itu. Mas Erlip, ini tapi sambil menunggu juga prosesi iring-iringan. Tadi sudah kita dengarkan juga ada lonceng yang dibunyikan di Basilika. Apalagi sih rangkaian tradisinya yang juga masih kita tunggu sebenarnya ini? Untuk rangkaian tradisinya yang kali ini yang berbeda adalah kehadiran orang-orang miskin yang selama hidupnya Paus Fransiskus di mana dia menjalin persahabatan dengan mereka, memperhatikan mereka, dan mereka menunggu beliau di Basilika juga di Santa Maria Maggiore karena mereka pun adalah sahabat beliau, dan bahkan ada yang keluar dari penjara karena dengan mendapatkan izin khusus dari beliau untuk bisa bertemu dengan Paus Fransiskus. Dan ini tentunya menjadi sesuatu yang sangat menarik sekali dan mendalam sekali bagaimana sampai akhir hayatnya orang miskin itu selalu ada di dalam hati Paus Fransiskus. Ini juga sesuai dengan alasan Paus Fransiskus memilih nama Fransiskus itu ya Mas Erlip. Betul sekali. Nama Fransiskus dari Asisi, santo pelindung orang miskin, betul ya? Betul sekali. Santo Fransiskus Asisi adalah sosok santo yang sangat mencintai orang miskin. Dia dulunya adalah seorang yang dari keluarga bangsa orang kaya, tetapi kemudian setelah mengenal dan bertobat dalam kehidupannya, dia melepaskan segala kekayaannya itu, meninggalkan kekayaan, dan dia hidup tidak hanya melayani, memberikan, tetapi dia hidup bersama dengan orang-orang miskin. Itulah yang dijalankan oleh Paus Fransiskus, di mana gereja bukan hanya sebagai asisten sosial bagi orang-orang miskin, tetapi ikut bagian dalam kehidupan mereka. Ini yang selalu dikatakan bahwa orang miskin memiliki tempat yang pusat, inti di dalam kehidupan gereja Katolik. Ya, dan pesan itu juga yang ingin ditunjukkan oleh Paus Fransiskus, nilai yang mau tetap dihidupkan itu lewat kesederhanaan, salah satunya kesederhanaan dari prosesi pemakaman juga ini yang sudah diinginkan oleh Paus sejak lama ya? Sudah sejak lama, kalau tidak salah itu tahun 2022 kemungkinan besar ya, kalau tidak salah beliau sudah menginginkan agar dia dikubur dengan marmer yang berasal dari tanah leluhurnya Liguria di Italia,
dan kemudian dimakamkan di bawah seperti makam biasa saja, dan dia tidak mau banyak dekorasi yang terlalu banyak, dan dia mau memperlihatkan kesederhanaan itu juga sampai di kuburnya. Dia sudah memikirkan itu, dan dari informasi yang saya dapatkan juga bahwa memang sudah diurus. Ada yang membiayai orang tidak kita kenal, membiayai untuk pengurusan pembuatan kuburnya beliau. Dan peti jenazahnya juga yang tadi kita lihat itu peti jenazah dari kayu ya, sesuai yang ia inginkan juga. Peti dari jenazah dari kayu hanya biasanya 3 lapis ya, tapi sekarang ini hanya biasa 1 lapis saja dilapisi dengan seng itu, dan ini juga memperlihatkan betapa dia sangat mencintai kesederhanaan. Dan itu yang diaminkan oleh semua umat Katolik seluruh dunia. Terlihat kita juga mundur lagi ke September 2024 ketika ke Indonesia. Betul. Membuka kacanya ketika di mobil, kemudian ya Smiling Pope bukan hanya julukan, tapi kita semua bisa merasakan itu. Dan perdamaian juga bisa kita rasakan seiring dengan arti keberanian dari seorang Paus Fransiskus ya. Betul sekali. Dan di Indonesia tentunya masyarakat Indonesia punya kesan yang sampai sekarang masih berbekas dan dihidupi, dirasakan saya rasa, atas kehangatan yang kita terima dari seorang paus yang kepala negara, tetapi juga dia mengatakan bahwa paus yang wafat itu adalah murid Tuhan, bukan pemimpin negara. Oleh karena itu juga itu disampaikan dalam bentuk kesederhanaannya. Di Indonesia sangat beruntung beliau bisa datang. Merupakan momen yang sangat bersejarah sekali. Oke, itu nilai yang tetap hidup